Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astuti dari 19 4. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang dampak penyalahgunaan narkoba. Baik, langsung saja. Banyak narkoba yang beredar di pasaran seperti ganja, sabu-sabu, ekstasi, dan pil koplo. Penyalahgunaan obat jenis narkoba ini sangat berbahaya karena dapat mempengaruhi susunan saraf dan menimbulkan ketagihan dan ketergantungan karena sangat mempengaruhi susunan saraf. Narkoba menimbulkan perubahan kepada seseorang, baik itu perilaku, perasaan, persepsi, dan kesadaran. Pemakaian narkoba secara umum dan psikotropika yang tidak sesuai dengan aturan dapat menimbulkan efek yang membahayakan tubuh. Adapun ada 3 efek yang menimbulkan penyalahgunaan narkoba. Yang pertama yaitu depresan, yang dimana depresan ini menekan sistem saraf pusat dan mengurangi aktivitas fungsional tubuh, sehingga pemakai merasa tenang, bahkan membuat pemakai tidur dan tak sadarkan diri. Bila kelebihan dosis bisa mengakibatkan kematian kepada seseorang yang telah memakai narkoba tersebut. Yang kedua yaitu stimulan, yang dimana stimulan ini merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan ketagihan serta kesadaran seseorang. Yang ketiga, halusinogen. Efek utamanya adalah mengubah daya persepsi atau mengakibatkan halusinasi. Halusinogen ini kebanyakan berasal dari tanaman seperti dari kaktus dan dari jamur-jamuran. Bila narkoba digunakan secara terus-menerus atau melebihi takaran yang telah ditentukan akan mengakibatkan ketergantungan. Kecanduan inilah yang akan mengakibatkan gangguan fisik, psikologis yang terjadinya kerusakan pada sistem saraf pusat dan organ-organ tubuh seperti jantung, paru-paru, hati, dan ginjal. Dampak penyalahgunaan narkoba pada seseorang sangat tergantung pada jenis narkoba yang dipakai, kepribadian pemakai, dan situasi atau kondisi pemakai. Secara umum, dampak kecanduan narkoba dapat terlihat dari tiga jenis, yaitu pada fisik, psikis, maupun sosial seseorang. Baik, dampak penyalahgunaan narkoba secara fisik terhadap fisik yaitu 1. Gangguan pada sistem saraf. Yang kedua, gangguan pada jantung. Yang kedua yaitu gangguan pada jantung dan pembuluh darah. Yang ketiga, gangguan pada kulit. Yang keempat, gangguan pada paru-paru. Yang kelima, seseorang atau pemakai narkoba dapat sering merasakan sakit kepala, mual-mual, muntah, murus-murus, suhu tubuh meningkat, pengecilan hati, dan sulit tidur. Yang kedua, dampak penyalahgunaan narkoba terhadap psikis. Yang pertama yaitu seseorang sering merasa tegang, gelisah, dan ceroboh dalam bekerja. Yang kedua, hilang kepercayaan diri, apatis, menghayal, penuh curiga. Yang ketiga, pemakai dapat menjadi ganas dan tingkah laku yang brutal. Yang ketiga, sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan. Yang keempat, cenderung menyakiti diri, perasaan, dan tidak aman, bahkan bunuh diri. Yang ketiga, dampak penyalahgunaan narkoba terhadap lingkungan.
terhadap lingkungan sosial. Yang pertama yaitu gangguan mental, antisosial, dan asusila dikuncikan oleh lingkungan. Yang kedua yaitu merepotkan dan menjadi beban keluarga. Yang ketiga, pendidikan menjadi terganggu masa depan dan mempengaruhi masa depan yang suram. Baik 13 manfaat dari narkoba atau psikotropika. Yang pertama, LSD mengobati ketergantungan, perawatan untuk depresi dan menghilangkan sakit kepala. Yang kedua yaitu jamur psikedelik mengobati sakit kepala, cluster, dan OCD. Sedangkan yang ketiga yaitu ekstansi mengurangi kecemasan dan meningkatkan gejala si Parkinson dan perawatan untuk PLSD. Yang keempat yaitu kokain dan tanaman koka, sebuah obat virus baru, obat pencahar, dan sebagai obat motion sickness. Yang kelima, heroin, satu dari penghilang rasa sakit terhebat di dunia. Yang keenam yaitu ketamin, perawatan ajaib untuk depresi. Yang ketujuh, amfetamin, perawatan untuk narkolepsi dan bantuan dalam pemulihan stroke. Yang kedelapan, ganja, yaitu obat untuk kanker, AIDS, sklerosis, glaukoma, dan epilepsi. Yang kesembilan yaitu kodein, merupakan analgesik lemah. 10. Morfin ialah olahan dari opium atau candu mentah. 11 yaitu metadon, yang dimana banyak digunakan orang dalam pengobatan ketergantungan opium. Yang ke-12 yaitu meperidin. Obat ini efektif untuk pengobatan diare. Yang ke-13 yaitu asam babitural. Asam babitural ini digunakan untuk pengobatan penenang. Baik, itulah yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.